Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia buat kita semua. Perkenalkan, saya Kaspia, guru biologi di SMA Negeri 2 Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan praktek pengalaman lapangan pembelajaran inovatif dengan menggunakan model discovery learning dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional. Video ini dibuat guna memenuhi tugas PPG dalam jabatan LPTK Universitas Hairun Ternate. Penasaran seperti apa keseruan proses pembelajarannya? Yuk ikuti kami di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Marilah teman-teman bersama dan kita berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa bisa memperlancar dan memudahkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Oke. Hari ini hadir semua? Ya. Siapa yang tidak hadir? Windy. Kenapa Windy tidak hadir? Mudah-mudahan Windy cepat sehat dan bisa bergabung dengan kita di pertemuan berikutnya. Amin. Oke. Baik, saya perlu menyampaikan dulu bahwa proses pembelajaran kita hari ini kita mengintegrasikan penggunaan teknologi yaitu kelas point. Nanti akan terkoneksi dengan handphone kalian masing-masing. Silakan disiapkan handphonenya. Kemudian boleh buka di browser ataupun Google Chrome. Oke, setelah itu nanti diketik saja kelas point app. Sudah diketik kan? Sudah. Oke, silakan bergabung di kelas yang sudah ada. Ini ada kodenya Katabol. Supaya proses pembelajarannya ini kalian lebih siap, maka Ibu mengecek dulu perasaan kalian hari ini seperti apa ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Tampil juga di layar handphone masing-masing kan? Oke. Silakan disampaikan dalam bentuk emoticon boleh atau kirim gambar juga boleh sesuai dengan apa yang dirasakan. Wah, sudah ada yang mengirim. Ada Lailatul Zahra, Nia. Wah, ada yang kirim love nih. Siapa nih? Ayo kita cek. Fahima. Ada yang tertawa, bahagia, senyum. Lihat tepuk tangan dulu. Perasaan kalian hari ini sangat baik. Ya tidak? Kalau perasaannya kita happy, bahagia, baik, pasti kita akan lebih siap untuk mengikuti pelajaran. Insya Allah ya. Masih ingat nggak? Masih ya? Mudah-mudahan kesepakatan kelas ini tetap kita patuhi supaya proses belajar kita berjalan dengan baik. Oke. Ya, selanjutnya perhatikan slide yang sudah ditampilkan di laptop, di HP kalian masing-masing. Ini ada gambar, ada yang sedang lemas, terlihat ini ya. Terlihat sedang duduk termenung, lemas, kemudian ada yang makan dan sedang olahraga. Kemudian ada pertanyaan, pernahkah kalian merasa lemas? Tahukah apa penyebabnya? Silakan dijawab melalui handphonenya masing-masing. Lihat, sudah adakah yang mengirim jawabannya? Oh, ternyata sudah ada ini.
Dan menurut Suci, kenapa lemas? Karena kekurangan energi. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Suci tadi. Kita bisa merasa lemas itu salah satu penyebabnya adalah karena kita kekurangan energi. Nah, untuk menambah energi ini salah satu caranya adalah benar sekali. Biasanya kita makan apa? Nasi. Ya, pada umumnya kita orang Indonesia makan nasi ya. Nasi ini adalah salah satu bentuk karbohidrat. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi katabolisme karbohidrat. Bagaimana itu karbohidrat diproses sampai bisa menghasilkan energi. Topik katabolisme karbohidrat. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada kurang lebih 3 agenda atau 3 poin. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian katabolisme melalui kegiatan diskusi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengurutkan tahapan proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, Daur-Krebs, dan transfer elektron melalui pengamatan bagan dan diagram dengan benar. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis tahapan-tahapan respirasi sel melalui pengamatan video dengan benar. Materinya sebelum ini, ada yang sudah tahu apa itu katabolisme? Saya, Bu. Ya, silakan Ana. Katabolisme adalah biasa juga disebut dengan respirasi sel. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Ada lagi selain Ana, ada yang mau menjawab? Bu, Ya, silakan Yunus. katabolisme adalah proses perombakan, Bu. Proses Perombakan. perombakan. Iya, benar. Luar biasa jawaban dari teman kalian berdua tadi. Jadi benar sekali apa yang sudah disebutkan tadi. Katabolisme adalah katabolisme ini terjadi di dalam tubuh kita itu melalui proses yang disebut dengan respirasi sel. Apa itu respirasi sel? Respirasi sel ini adalah proses penguraian senyawa-senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana dengan menghasilkan energi. Nah, ada reaksinya. Reaksi respirasi sel. Mohon dimaklumi ya kalau tulisannya terlalu bagus ya. Ada yang sudah tahu reaksinya? Belum ya? Belum. Ibu tuliskan dulu. C6H12O6 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Itu tahu. Oke, nah karena ini reaksinya belum setara, maka kita harus setarakan dulu ya. Karena di dalam proses reaksi kimia harus ada kesetaraan antara bereaksi dan hasil reaksi. Sudah tahu cara penyetaraan reaksi? Sudah? Sudah. Coba kita lihat. C-nya ada 6 ditambah dengan sini nggak ada C ya? Di sini C-nya 6 sama ya? Yang berikut H, hanya ada berapa? 12. Di sini hanya berapa? 12. 6 dikali 2. Benar. O-nya berapa di sini? 6. Di sini O-nya berapa? 12. 6 kali 2. 12 ya. Berarti 6 tambah 12 hasilnya 18. Coba sama nggak dengan di sini? Di sini 12 tambah 6 sama ya? Oke, berarti semua unsurnya sudah sama, maka reaksi ini sudah dinyatakan setara. Oke, kita lanjut. Nah, katabolisme atau respirasi sel ini terbagi menjadi 2. Ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Siapa yang bisa menjelaskan perbedaan keduanya? Saya, Bu. Oke, silakan ya. Jadi respirasi sel ini terbagi menjadi 2, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen dari udara, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Iya, tepat. Jadi benar ya yang disampaikan
oksigen, sedangkan respirasi anaerob respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Oke, pasti penasaran bagaimana prosesnya kan? Ya. Nah, untuk mempelajari ini atau mendalami materi ini, maka Ibu akan membagikan LKPD. Jadi di dalam LKPD itu sudah ada peta konsep, ya. Jadi supaya pemahaman awalnya lebih bagus lagi, disiapkan peta konsep. Kemudian ada tujuan pembelajaran di situ dan ada sumber pembelajaran. Jadi untuk membahas atau untuk menjawab LKPD ini ada referensi yang kita sediakan. Kemudian sebelum ini sudah dibagi per kelompok heterogen sesuai dengan asesmen diagnostik yang kita sudah lakukan di awal, ya kan? Sudah melakukan asesmen kan? Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah Ibu kirimkan melalui Google Form, kemudian kalian sudah menjawab sehingga pembagian kelompok pada hari ini. Nah, sekarang sudah duduk sesuai kelompok belum? Belum. Oke, silakan boleh bergeser sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kita bentuk di awal. Selanjutnya, pengerjaan LKPD ini sesuai dengan materi di kelompok masing-masing. Jadi setiap kelompok akan membahas materi yang berbeda. Jadi kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 akan membahas materi glikolisis, ya. Kemudian kelompok 2 yang mana? Oke. Kelompok 2 akan membahas materi dekarboksilasi oksidatif. Kelompok 3 akan membahas daur atau siklus Krebs, dan yang terakhir kelompok 4. Mari kelompok 4. Oke. Kelompok 4 membahas transport elektron. Nah, di LKPD itu ada sudah disediakan beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Jadi ikuti langkah-langkah yang sudah tertera di LKPD dengan baik. Langkah pertama adalah mengumpulkan informasi, ya. Informasi ini bisa dari YouTube ataupun bahan bacaan. Linknya Ibu sudah bagikan, ya. Selain sudah dibagikan, di LKPD-nya juga sudah tercantum. Oke. Setelah mengumpulkan informasi, kemudian informasi itu diolah, artinya didiskusikan di setiap kelompok, ya. Jadi kelompok 1 tadi mendiskusikan glikolisis, kelompok 2 dekarboksilasi oksidatif, begitu seterusnya sampai di kelompok 4. Setelah didiskusikan di kelompoknya, kemudian kita akan verifikasi data yang sudah dikumpulkan tadi melalui proses presentasi. Nah, untuk presentasi ini beda-beda, ya. Sesuaikan dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Boleh nanti sebentar pada saat presentasi menyampaikan dalam bentuk puisi. Ada yang suka puisi? Ada. Dalam bentuk puisi, kemudian lagu. Saya tahu di kelas ini ada yang suka nyanyi. Boleh dalam bentuk lagu, kemudian boleh dalam bentuk podcast. Saya pernah melihat beberapa kegiatan ada yang podcast, ya. Ya. Ada tambahan pilihan yang lain? Ada, Bu. Apa, Zahra? Dari kelompok kami, kelompok 4 akan presentasi dalam bentuk pidato. Oh, luar biasa. Nanti kelompoknya Zahra akan presentasi dalam bentuk pidato. Berarti hal yang baru ini, ya. Oke. Mudah-mudahan nanti sebentar bisa disampaikan dengan baik. Jadi cari dulu referensi. Sudah ada di YouTube yang dibagikan, ya. Sudah. Boleh dinonton videonya, disimak. Ada juga dalam bentuk bahan bacaan, ya. Ada buku. Masing-masing nanti dimasukkan di LKPD. Ya. Oke, waktu yang diberikan untuk berdiskusi di setiap kelompok itu 20 menit, ya. Boleh, ya? Boleh. Depan karena nanti kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang glikolisis. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai presentasi dalam bentuk podcast yang kita ambil dari kelompok 1, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfianti. Di sini saya sebagai moderator untuk podcast kali ini. Dan di sini sudah kedatangan 2 narasumber kita yang luar biasa sekali. Selanjutnya di sini judul atau topik yang kami bahas tentang yaitu metabolisme pada respirasi sel melalui proses glikolisis. Di sini apakah teman-teman sudah tahu bagaimana proses glikolisis itu? Untuk itu kita dengarkan sama-sama jawaban dari narasumber kami. Apa sih yang diperlukan untuk melakukan proses glikolisis ini? Ya, jadi dalam proses glikolisis ini pasti ada zat-zat yang diperlukan untuk melalui proses glikolisis. Nah, di dalam proses glikolisis ini kita perlukan salah satunya itu adalah glukosa. Tadi dari narasumber kita Nianita telah menjelaskan bahwa terdapat enzim-enzim yang diperlukan untuk melakukan proses glikolisis. Untuk kakak yang Kak Arinda boleh menjawab apa sih enzim-enzim yang diperlukan dalam proses glikolisis ini? Jadi setiap proses pasti ada proses glikolisis pasti ada enzim-enzimnya. Di sini setahu saya enzim dari dalam glikolisis itu ada 10 enzim untuk terlibat dalam glikolisis tersebut. Langkah pertama dalam glikolisis itu ada heksokinase. Nah, enzim ini digunakan untuk mengubah glukosa menjadi glukosa non-fosfat. Ternyata banyak sekali enzim-enzim yang diperlukan untuk proses glikolisis ini, dan untuk teman-teman di situ di depan sudah tampak juga di situ ada beberapa tahapan, dan itu tadi enzim yang diperlukan untuk prosesnya. Selamat perhatiannya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangkaian respirasi aerob, dekarbosilasi oksidatif termasuk tahap persiapan sebelum menuju ke siklus Krebs. Adapun sebagai bukti terdapat gugus karboksil yang dilepaskan dari 2 asam pirufat tersebut, yaitu adanya 2 CO2 dan 2 NADH2 yang diperoleh di akhir reaksi dekarbosilasi oksidatif. 2. Oksidasi. Proses oksidasi digunakan untuk mereduksi NAD+ dengan melepaskan H2. Terkait dengan itu, dapat dijelaskan bahwa 2 gugus karbon yang tersisa mengalami oksidasi sehingga hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektronikotinamida adenina dinukleotida dan NAD+. Penggabungan koenzim A terjadi apabila sel tubuh telah mempunyai cukup oksigen. Oleh karena itu, asam pirufat akan memasuki matriks mitokondria untuk kemudian diubah menjadi suatu senyawa 2 karbon berupa asetil. Tentang siklus Krebs dalam metode presentasi kita yaitu menggunakan lagu. Jadi materi siklus Krebs ini kita jadikan lagu. Wah, keren ya. 1, 2, 3. Dari asetil CoA, asam sitrat, isositrat, NADH melepaskan CO2, alfa ketoglutarate, NADH melepas CO2, susinil CoA, susina, dimetil melepaskan FADH2, hasilnya asam H2O, asam lama terbentuk NADH
asam oksaloasetat, balik lagi asam sitrat, balik lagi asam sitrat, balik lagi asam sitrat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam menambah budaya dan salam kebajikan. Salam. Yang terhormat Ibu Kaspia selaku guru mata pelajaran biologi, yang saya banggakan teman-teman kelas biologi yang telah menyempatkan diri untuk hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pidato hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem transport elektron. Setiap transport elektron berfungsi mengoksidasi NADH dan FADH2 dari tahap sebelumnya, yaitu Daur Krebs atau siklus Krebs. Elektron dan hidrogen dari senyawa yang tergabung dalam NADH dan FADH2 dialirkan melalui senyawa penerima elektron. Apa saja senyawa penerima elektron yang ada pada proses transfer elektron? Yaitu senyawa NAD, FAD, koenzim Q, dan senyawa sitokrom. Setiap satu molekul NADH akan dikonversi menjadi 3 ATP dan menghasilkan 1 molekul air. Sementara itu, 1 molekul FADH2 akan dikonversi menjadi 2 ATP dengan menghasilkan 1 molekul. Proses yang terjadi di atas melalui reaksi yang disebut dengan reaksi fosforilasi oksidatif. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya harap teman-teman sekalian dapat memetik suatu manfaat dari pidato saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan maaf atas kurangnya penyampaian saya kepada ibu guru dan teman-teman sekalian. Sampaikan kesimpulan, saya persilakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem transport elektron dalam tahap terakhir ini dari respirasi kristal aerob, proses ini terjadi di dalam mitokondria dan membutuhkan senyawa yang membantu, yaitu NAD, FAD, koenzim Q, dan senyawa sitokrom pada organisme eukariotik dan prokariotik. Dalam organisme ini menghasilkan jumlah total ATP yang berbeda. Lihat kesimpulan saya. Sangat luar biasa. Baik, sekali lagi tepuk tangan. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan tadi tidak ada yang perlu saya ulangi ya. Saya rasa semuanya sudah menyampaikan dengan baik dan jawabannya juga sudah tepat sesuai dengan apa yang ditanyakan. Selanjutnya mari kita simpulkan secara bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Anazia. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari keseluruhan materi yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu katabolisme dalam tubuh terjadi melalui proses respirasi sel yang merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan menghasilkan sejumlah energi yang dibedakan menjadi 2, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Nah, dijelaskan tadi bahwa respirasi aerob yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob itu adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Lalu respirasi sel terjadi melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ada glikolisis, yang kedua dekarbosilasi oksidatif, yang ketiga Daur Krebs, dan yang keempat transport elektron dan jumlah ATP seluruhnya. Sekian. Ada berapa jumlah ATP yang dihasilkan seluruhnya? Ada 38, pada bersihnya 30. Bagaimana? 30? 8 jumlah seluruhnya, sedangkan jumlah bersihnya adalah 34 karena yang pertama glikolisis membutuhkan 2 ATP. Oke. Iya, terima kasih Ana. Tepuk tangan dulu untuk Ana. Selanjutnya, time to quiz. Oke, jadi sebagai bahan evaluasi pada pembelajaran kita pada hari ini, sampailah kita pada tahap kuis ya. Nah, untuk kuisnya kita menggunakan
menggunakan kembali aplikasi tadi kelas poinnya. Jadi kalian memberikan jawaban melalui handphone masing-masing. Nanti soalnya akan tampil di layar, ya. Sudah siap? Oke, karena ini namanya evaluasi, jadi waktunya terbatas. Siap ya? Oke, nomor 1. Terlihat di sini nih, di layar. Ada ya? Ada. 11, sekarang 11 orang sudah menjawab, 14. Ini ada di sudut sini. 17 orang. Ini nyontekan atau gimana nih? Udah ya, berarti berhasil tadi diskusinya ya. Oke, luar biasa ini. Mari kita lihat siapa saja. Denny semuanya jawab D. Semuanya berarti dapat bintang. Ya? Penasaran siapa yang dapat bintang banyak? Mau tahu nggak? Oke, mari kita lihat siapa yang dapat bintang banyak. Tarang. Terima kasih sudah berpartisipasi. Namun sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita merefleksikan diri apa yang sudah kita dapatkan dan apa yang harus kita perbaiki, ya. Oke, biar lebih seru, mari kita tunjuk siapakah yang akan menyampaikan refleksinya. Tegang nggak? Santai saja. 1, 2, 3. Proses belajarnya itu sangat seru dan menyenangkan karena cara proses belajar presentasinya itu bervariasi seperti yang saya bilang tadi. Ada puisi, ada podcast, dan kita juga lebih paham karena kita menggunakan teknologi seperti HP. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih sudah memberikan refleksi pada proses pembelajaran hari ini. Kita sudah sampai di penghujung waktu, ya. Sudah ya semuanya ya. Alhamdulillah kita bisa melewati proses pembelajaran hari ini dengan baik, lancar, dan terima kasih atas partisipasinya semua. Semoga apa yang sudah dipelajari tadi bisa dipahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, akhir kata saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikut. Jangan lupa disiapkan untuk materi pertemuan berikutnya, ya.